Bapak Ibu akan menerima materi kurang lebih sampai jam 3.50 ya. 1,5 jam ke depan. Selanjutnya kepada Pak Bahrun, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak. Sudah memfasilitasi pertemuan ini siang ini setelah tertunda tadi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelum lanjut, suara saya terdengar jelas? Terdengar Pak. Terdengar. Jelas Pak. Iya, baik. Jelas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya. Sedianya kan materi ini tadi pagi jam 10 pas. Berhubung karena sudah terlanjur, saya terima jadwalnya itu hari Minggu. Jadi sudah terlanjur janjian dengan Pak Yamin berangkat jam 10 ke Parigi, dan hari ini setelah selesai lebih kurang mungkin setengah 4 ya, 3.30 saya geser ke klasikal. Baik teman-teman, untuk memaksimalkan pemanfaatan waktu, kita langsung saja kepada materi. Izinkan saya dulu share screen, tabe Bapak Ibu ya. Oh, aksesnya Pak. Siap, sudah Pak? Ya, ya mantap. Nah, baik. Secara singkat untuk perkenalan, nama saya sekira ada di jadwal. Kemudian saya tinggal di belakang Pasar Impres, Sungai Manonda. Sungai Manonda atas. Orang bilang Blok M, belakang Masjid Boyoge naik ke atas. Nah, selanjutnya hari ini kita coba share, kita coba berbagi pengetahuan, pengalaman, informasi dan lain sejenisnya terkait dengan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Agenda 1. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, blended ini menggunakan 2 pola dia ya. Jadi pola pertama itu MOOC. Jadi teman-teman diminta mengakses MOOC, kalau tidak keliru itu selama 16 hari. Maksudnya apa? Nah, ternyata begini maksudnya lembaga administrasi negara. Secara teori, teman-teman guru tahu itu. Ada teorinya taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu membagi tingkat kesulitan belajar menjadi 5 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah itu memahami dan mengingat. Itu tingkatan paling rendah. Nah, di MOOC itu maksudnya begitu. Bapak dan Ibu sudah membaca modul, membaca berbagai bahan pembelajaran yang ada di MOOC dengan harapan tahapan memahami dan mengingat itu sudah kita lewati. Sehingga masuk kita di virtual Zoom ini, kita naik kelas. Di Zoom ini Bapak Ibu, kita tidak sekedar menghafal dan mengingat, tetapi kita naik kelas, menganalisis dan menerapkan. Nah, jadi sekarang ini kita menganalisis. Kenapa dia dianalisis? Untuk diterapkan. Itulah tingkat kesulitan, tingkat kedua dan ketiga. Tingkat keempat itu menyelesaikan masalah. Yang paling sulit itu menciptakan. Nah, jadi sudah 4 tahapan yang kita lewati. Memahami dan mengingat sudah kita lewati di MOOC. Nah, saat ini kita masuk pada tingkat menganalisis dan menerapkan. Artinya, apa yang kita bicarakan dicoba dianalisis, kemudian dibayangkan penerapannya. Dibayangkan penerapannya. Jadi semua nilai-nilai yang kita bicarakan di virtual Zoom ini, begitu Bapak dan Ibu mendengar itu, coba dikonstruksi, dibangun dia seakan-akan terjadi di lapangan. Itu yang disebut dengan penerapan. Nah, untuk mereview
apa yang Bapak dan Ibu sudah lakukan di MOC, maka sekedar anu saja ya, sekedar menyegarkan ingatan. Di antara teman-teman ada yang tahu apa nama agenda 1? Kira-kira apa nama agenda ini, Bapak? Ada yang bisa? Silakan. Untuk wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, Pak. Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, benar. Ada yang lain? Apa sebenarnya nama agenda atau nomenklatur dari agenda 1? Ada yang lain? Siapa yang tahu nama agenda 1? Ayo. Sikap dan perilaku bela negara. Nah, itu yang benar. Jadi yang pertama tadi tidak salah itu isinya. Nah, jadi kalau ditanya apa nama agenda 1, SPBN, sikap perilaku bela negara. Itu nama agendanya, Bapak Ibu. Nah, kalau agenda 2 apa namanya? Agenda 2. Siapa yang tahu nama agenda 2? Nilai-nilai dasar CPNS. Iya. Yang lain ada? Nama agenda 2. Ya. Jadi mohon maaf ya, siapa tahu nanti penguji iseng-iseng yang pertama dia tanya itu. Coba Pak Edi Utomo, apa nama agenda 2? Coba Pak Arif, apa nama agenda 1? Artinya apa? Sekali lagi saya mohon maaf, sedangkan kulit luarnya kita lupa. Bagaimana isi dalamnya? Artinya ketidaktahuan kita nama agenda mengirim pesan padat kepada penguji bahwa kita tidak maksimal mengakses MOOC. Karena sesungguhnya tahapan itu sudah kita lewati. Tinggallah kita masuk pada tahap kedua, tahap ketiga dan keempat, menganalisis dan menerapkan. Ini sedikit lebih sulit. Ya. Jadi agenda 2 itu, kalau di MOC, ada 2 itu sering kita temukan. Ada yang menyebutnya nilai-nilai dasar ASN. Ada juga kalau dibaca di modul, ada juga modul menulis nilai-nilai dasar PNS. Coba perhatikan itu. Coba lihat di MOC, nanti dibuka kembali itu modul-modul. Ada yang menulis itu nilai dasar ASN. Ada yang menulis nilai dasar PNS. Mana yang benar? Sungguhnya menurut saya dua-duanya benar. Menggunakan ASN tidak salah, PNS tidak salah. Yang agak keliru itu kalau nilai dasar CPNS. Jadi ini core value diberlakukan kepada seluruh ASN. Dengan demikian PNS masuk di dalam. Karena PNS bagian tidak terpisahkan dari ASN. Dan kalau menyebut ASN, pasti ada PNS di dalam. Makanya dalam nomenklaturnya itu ada yang menggunakan nilai dasar PNS, ada yang menggunakan nilai dasar CPNS. Nah, begitu seterusnya. Nanti Bapak dan Ibu cari tahu saja apa nama agenda 3, agenda 4. Karena khawatir penguji bertanyanya mulai dari yang sepele itu. Dia mulai gali dari kulit luarnya. Nah, kalau itu yang tidak bisa kita jawab, ya, mengirim pesan padat bahwa keseriusan kita mengakses MOOC patut dipertanyakan. Karena sesungguhnya barang itu sudah selesai di 16 hari pertama. Sesungguhnya teorinya begitu. Sehingga pertemuan kita ini tidak seperti klasikal sampai 12 jam pembelajaran, Bapak. Kalau klasikal itu mulai 7:30, istirahat snack pagi 9.45, masuk ulang isoma jam 12 sampai jam 1. Masuk ulang snack sore jam 3:04, masuk ulang sampai dengan 5:30. Apa tidak membosankan? Sangat membosankan. Tapi itulah resiko klasikal. Nah, sekarang itu dipotong dengan blended. Karena pertimbangan pandemi, kita karena di darat dikuasai virus, kita naik ke udara. Dengan pola belajar dibagi.
Makanya materinya di virtual room itu tidak ada lagi ya itu, ialah sebagai berikut, sudah tidak ada. Karena itu soal pemahaman saja. Sudah selesai. Dianggap Bapak dan Ibu sudah membaca modul. Begitu anggapannya selama 16 hari di MOOC. Nah, sekarang kita masuk pada menganalisis dan menerapkan. Ini tingkat kesulitan kedua. Nah, agenda 1 untuk memudahkan mengingat SPBN, sikap perilaku bela negara. Itu nama agendanya, nomenklatur agenda. Isinya atau mata pelatihannya ada 3. Yang pertama yang teman kita sebutkan tadi. Apa itu? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Apa modul yang kedua? Siapa yang ingat? Tidak perlu isinya, mata pelatihannya saja, modulnya saja. Modul pertama itu modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Modul keduanya apa? Ada yang tahu? Bisa menjawab, Pak. Ya. Analisis isu kontemporer. Ya, yang ketiganya? Ketiga, kesiapsiagaan. Iya. Kesiapsiagaan bela negara. Ya. Jadi ada 3 mata pelatihan di dalamnya. Kalau kita bicara agenda 1 ada 3 mata pelatihan. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Yang kedua analisis isu kontemporer. Yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Nah, hari ini kita ada 2 kali pertemuan. Karena yang paling penting itu sesungguhnya nilai bela negaranya. Nanti kesiapsiagaannya, saya tidak lihat ini 108. Biasanya agenda 1 ini diantar dia di virtual Zoom, kemudian dikuatkan pada saat klasikal. Sama dengan Parigi hari ini. Parigi ada beberapa angkatan seperti itu. Nah, menyusul lagi nanti mungkin Morowali itu sudah full klasikal. Kembali lagi ke sebelum pandemi. Full klasikal. Jadi baik Bapak Ibu. Yang kita bicarakan pertama adalah wawasan kebangsaannya. Wawasan kebangsaan. Namun sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan agenda sikap perilaku bela negara, ini bukan tujuan mata pelatihan ya. Setelah 3 mata pelatihan itu di-combine, diintegrasikan, maka lahirlah tujuan besarnya. Nah, tujuan besar agenda sikap perilaku bela negara adalah peserta mampu menunjukkan sikap perilaku. Itu kan praktek. Bukan lagi ialah, ya itu sikap ialah. Nah lagi. Sudah mau praktek. Sudah mau penerapan dia. Kesiapsiagaan menghadapi isu kontemporer. Jadi dia memiliki sikap perilaku dalam rangka mengantisipasi, menghadapi. Apa itu isu kontemporer? Apa itu isu kontemporer? Nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Inilah tujuannya kita selama 2 kali pertemuan, kalau tidak keliru 5 jam pembelajaran. Menjalankan tugas jabatannya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu punya jabatan sekarang? Karena ini menjalankan tugas jabatan. Apakah CPNS itu punya jabatan? Cukup jawab ya atau tidak. Apakah CPNS punya jabatan atau tidak? Ada, Pak. Ya? Iya, Pak. Ada. Iyalah, tidak mungkin begini tujuan pembelajarannya kalau CPNS tidak punya jabatan. Nggak mungkin. Nah, itulah bedanya rekrutmen secara online beberapa tahun terakhir ini ya. Jadi beda dengan rekrutmen yang sebelum-sebelumnya Bapak. Orang honor dulu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun, baru diangkat secara kolektif.
Begitu diangkat sama semua ijazahnya, tidak tahu mau ditempatkan di mana. Akhirnya orang tidak profesional. Kalau sekarang beda. Sebelum direkrut, dipastikan dulu jabatan apa yang kosong. Baru direkrut orangnya. Kenapa? Karena dia memang direkrut untuk mengisi jabatan. Kalau kita orang dulu, Pak, administrasi kepegawaiannya, nama, NIP, begitu jabatan, garis datar. Kenapa tidak ada jabatan? Maka terjadilah penempatan yang semerautan, yang semeraut. Ya, ada sarjana ekonomi terpaksa kerja di bagian hukum karena over kelebihan kita. Ada sarjana sosial ditempatkan di administrasi, walaupun administrasinya ya, tapi di rumah sakit. Nah, lain sekarang, Anda direkrut menduduki tugas jabatan. Maka lahirlah jabatan ahli pratama ini, ahli media titik-titik dan seterusnya. Ini Bapak dan Ibu ini, mohon maaf, ini lebih banyak dari kesehatan atau dari guru? Ya. Izin campuran Pak, ada yang kesehatan, ada yang enggak ada guru kayaknya. Yang dominan kesehatan? Enggak, kesehatan hanya satu Pak. Oh, hanya satu. Yang lainnya dari mana? Ibu Leni Agriani dari mana? Saya sarjana hukum, Pak. Dari mana? Sarjana hukum. Bukan, kerja di mana? Kerja di Oh, mana? saya di inspektorat, Pak. Nah, inspektorat, ya. Kena itu, pasti inspektorat. Jadi, kalau Pak Muhammad dari mana? Kerja di mana? Di dinas mana maksudnya? Muhammad Taufik. Pak Muhammad Taufik, dinas di mana? Dinas sosial, Pak. Oh, sosial. Berarti gabungan ya. Baik. Jadi begini teman-teman. Pak, kita ini belajar di jam-jam rawan ini. Kalau pengalaman saya mengajar itu mengikuti diklat, titik rawan pertama itu jam 9 ke 10. Nah, itu kita sudah lewati. Titik rawan kedua itu 11 ke 12. Nah, sekarang kita masuk titik rawan yang paling akhir ini. 2 ke 3. Itu paling rawan itu. Kalau di klasikal banyak sekali orang mengantuk itu. Nah, ini di virtual begini sulit dikontrol. Yang ada di kamera sekarang ini cuma 3 orang. Kita tidak bisa kontrol yang 7-nya sedang ngapain. Kira-kira begitu ya. Nah, olehnya itu ada 3 hal yang menyebabkan orang mengantuk. Yang pertama karena kelelahan, mungkin semalam bikin tugas. Yang kedua karena kekenyangan. Yang ketiga dengar ceramah. Jadi kalau berakumulasi 3 itu pasti cepat orang mengantuk. Tetapi ada satu cara efektif untuk menghilangkan mengantuk adalah bicara. Walau satu kata Anda bicara, itu bisa menghalau ngantuk 10 sampai 20 menit ke depan, pasti. Apalagi kalau satu kalimat. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengantuk, makanya saya gunakan cara mengajarnya ini, meskipun itu tidak penting saya tanya. Untuk apa? Supaya orang tidak mengantuk. Walaupun cuma dia jawab ya, tidak. Itu maksudnya Bapak ya. Nah, kalau memang ada yang perlu dipersoalkan, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu menyampaikan pendapat. Atau mungkin bertanya. Prinsip saya adalah tidak ada pendapat yang salah, minimal menurut yang punya pendapat. Nah, ya salah itu kalau dia paksakan, itu baru salah. Ya. Oke. Jadi sebagai PNS yang profesional. Nah, sekarang kita tanya lagi supaya jangan ada yang mengantuk. Profesional itu apa sih? Nah, siapa yang bisa komentar? Apa yang dimaksud dengan profesional? Ada yang bisa? Izin Pak, Profesional menurut saya, Pak. Izin Pak, menurut saya Ya. kalau profesional itu dia bekerja sesuai tupoksinya, sesuai standarnya dia. Kayak seperti saya di rumah sakit, saya bekerja sesuai SOP yang ada. Jadi kalau dia melenceng dari SOP, berarti saya kurang profesional. Seperti itu. Iya, Terima kasih. mantap.
Jadi tidak ada tiada pendapat yang salah. Dan saya yakin Ibu Marcel biar saya kasih tinggal 20 menit tidak mengantuk. Saya yakin. Nah, jadi profesional itu kata Ibu Marcel, dia bekerja sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur. Kalau pendapat yang lain, PNS yang profesional itu seperti apa sih sosoknya itu? Izin menjawab, Pak. Performance, tampilannya PNS yang profesional itu seperti apa? Ya, silakan. Saya tambahkan dari Michelle tadi, Pak. PNS yang Ya. profesional itu yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya. Mantap. Ya, terima kasih, Pak. Masih ada yang lain? Izin menjawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya, profesional itu tidak mencampurkan masalah pribadi dan pekerjaan. Terima kasih. Tidak mencampuri urusan? Tidak mencampuri masalah pribadi dan pekerjaan. Iya. Baik Bapak Ibu. Jadi ciri-ciri PNS yang profesional itu cuma 2 saja. Yang pertama yang dibilang Ibu Marcel tadi. Apa itu? Ahli di bidangnya. Ahli di bidangnya. Itu ciri PNS yang profesional yang pertama itu. Bagaimana orang menentukan untuk melihat dia ahli di bidangnya? Apabila jabatan yang dia duduki sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Kualifikasi pendidikan itu artinya ijazah pendidikan formal terakhirnya apa? Nah, kalau soal profesional, kita tidak pernah ragu. Bapak dan Ibu pasti profesional. Pasti. Kenapa? Karena ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Anda lolos menyisikan ribuan pesaingnya melalui testing online. Anda lolos, berarti Anda yang terbaik. Maka profesionalismenya tidak pernah kita ragu. Ya. Jadi profesional itu ciri pertama itu ahli di bidangnya. Udah selesai. Kalau dia apoteker betul-betul dia ahli. Jadi ciri-ciri ahli itu pertama kualifikasi pendidikan, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga sederetan pelatihan yang pernah dia ikuti. Pernah pelatihan ini, pernah lokakarya ini, pernah webinar ini, pernah simposium ini, dan seterusnya. Itu semua sertifikatnya mendukung keahliannya. Semakin banyak yang Anda miliki yang seperti itu, disimpulkan Anda semakin ahli di bidangnya. Ya. Karena mengasah kemampuan itu banyak cara yang bisa dilakukan. Yang diakui ya, yang diakui dalam sistem pembinaan karier kepegawaian. Jadi Bapak dan Ibu tidak khawatir kita. Sebagai PNS yang profesional dalam pelayanan masyarakat. Nah, ciri kedua, ASN atau PNS yang profesional itu setelah dia ahli di bidangnya, yang keduanya itu adalah dia bekerja taat pada aturan. Sudah, selamat sudah. Karirnya dijamin pasti naik. Karena dia ahli di bidangnya, pada saat yang sama dia bekerja sesuai dengan aturan. Itulah ciri PNS yang profesional. 2 itu saja. Karena tidak ada gunanya juga orang ahli, pendidikannya linier, S1-nya ahli gizi, S2-nya ahli gizi, S3-nya juga ahli gizi. Cuman persoalannya dia tersandung hukum. Jadi waktunya lebih banyak wajib lapor ke kejaksaan. Bahkan bukan juga sebagai saksi, bahkan KPK sudah mentersangkakan. Nah, sudah tidak ada gunanya keahliannya itu. Kenapa? Karena dia bekerja di luar aturan. Begitu juga sebaliknya, meskipun teman-teman taat dengan aturan, semua landasan operasional dibaca, juklak, juknis, SOP, semua dia kuasai dan dia bekerja sesuai dengan aturan. Cuman persoalannya tidak ahli. Rugi juga negara bagaji, kasih tunjangan macam-macam, ternyata dia tidak ahli di bidangnya. Rugi Pemda. Ada juga orang ahlinya bukan main, tapi lebih banyak berurusan dengan hukum. Salah sedikit dipanggil lagi, diperiksa lagi. Salah sedikit diperiksa lagi. Otomatis dia tidak bisa menggunakan keahliannya untuk membantu pemerintah daerah.
Kabupaten Sigi. Malah dia yang dibantu, dicarikan pengacara, dicarikan advokat. Jadi dua itu Bapak Ibu, jaga saja dua itu. Asah kemampuan. Nah kalau bicara kompeten ya, kalau bicara kompeten itu diarahkan kepada 3 hal. Kompetensi teknis sesuai dengan ijazahnya. Kemudian kompetensi manajerial, cara mengelola keahlian itu. Cara mengelolanya, bagaimana mengelola keahlian yang Bapak dan Ibu miliki. Itu namanya kompetensi manajerial. Yang terakhir, kompetensi sosial kultur. Bagaimana dia membangun jaringan. Bagaimana dia bekerja sama di tengah keanekaragaman. Jadi kompetensi itu selalu dibagi ke dalam 3 hal itu. Ya. Tapi yang paling penting adalah kompetensi teknis itu kualifikasi pendidikan pas dengan pekerjaan. Dan ke depan ini tidak mungkin lagi meleset. Begitu seterusnya, mulai beberapa tahun terakhir. Karena yang pertama-tama yang harus dilaporkan adalah kekosongan jabatan. Jabatan apa semua yang kosong. Nah, dengan Ya, tampaknya jaringan Pak Bahrun sedang terputus ya. Teman-teman harap menunggu sebentar.
Begini dan seninya kalau dia yang terlempar ini siapa? Saya atau teman-teman? Atau terlempar semua? Terlempar semua kah? Tidak, Pak. Oh, tidak, berarti saya saja ya? Hanya saya saja ya? Saya sendiri yang terlempar? Wah, ini repot. Ini. Iya, Pak. Ayo, tunggu dulu, saya lagi di pagi. Oke, Bapak Ibu. Jadi karena begini model signalnya, saya langsung Pak ya. Saya share screen sekali lagi ya. Saya share screen sekali lagi. Ternyata beginilah kesulitannya Pak ya. Kesulitannya kalau kita berada di daerah. Nah, selama ini kita tidak rasakan seperti itu kalau di Palu. Baik, saya pilih materi yang penting-penting saja. Saya khawatir kita nanti lebih banyak berkutat dengan. Jadi ada 3 modulnya Ibu, Wasbang dan nilai bela negara, Bapak Ibu, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara. Nah, kesiapsiagaan ini saya tidak terlalu mengulas panjang lebar. Kalau dia nanti klasikal, ini kita kerjasamakan dengan TNI Polri atau Satpol PP seperti yang ada di Parigi hari ini. Saya hanya memperkenalkan nanti di pertemuan terakhir apa sebenarnya isinya kesiapsiagaan bela negara itu. Nah, ini modulnya, Pak. Kalau Bapak dan Ibu sudah akses, pasti ketemu modul ini. Nah, di modul ini sangat lengkap ya, terutama di kesiapsiagaannya. Karena kesiapsiagaan itu isinya ada beberapa hal yang memang kita butuhkan. Artinya dia sifatnya operasional. Misalnya keprotokolan. Bagaimana kalau menjadi ketua panitia, acara yang dihadiri Pak Bupati, ada ketua DPR provinsi, kemudian ada Pak Gub. Nah, bagaimana memposisikan tamu-tamu penting itu sesuai dengan aturan keprotokolan, itu dipelajari di kesiapsiagaan. Oke. Nah, kita masuk di sini, Wasbang dan nilai bela negara. Jadi wawasan kebangsaan. Yang kita ingin bangun ini adalah wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini, cara orang memandang tentang bangsanya, sederhananya kira-kira begitu. Ya, wawasan kebangsaan. Nah, inti dari wawasan kebangsaannya sebenarnya bagaimana mempertahankan keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena ini yang kita sebut dengan nasionalisme. Isme di ujungnya itu menunjukkan apa itu Bapak Ibu? Isme yang ada di ujung itu. Paham, Pak. Halo? Jangan-jangan sudah terlempar lagi nih. Bisa menjawab, Pak. Lagi terlempar semua lagi nih, Pak. Ada yang bertahan? Ada yang di dalam Pak, selain saya? enggak. Aman kok. Oh, ada ya? Iya, ada, Pak. Ada. Kedengaran suara saya tertangkap baik? Kedengaran, Pak. Jernih. Kedengaran, Pak. Subhanallah. Ada ya? Aman ya? Nasionalisme. Isme itu menunjukkan apa? Faham. Artinya kita bicara tentang faham. Faham itu artinya ya. Bagaimana, Pak? Luar biasa ini signal ini. Ya. Oke. Siapa yang ada di room ini? Siapa yang masih eksis? Pak Muhammad Taufik masih ada? Masih, Pak. Ini signal yang bermasalah ini di Parigi atau di Sigi? Mohon maaf Pak, sepertinya di area Bapak Pak, karena saya melihat di sini teman-teman semuanya aktif sepertinya. Teman-teman, suara saya kedengaran nggak sih? Aman Pak, Pak Taufik aman. Oh, iya. Terdengar jelas, Pak.
Mohon izin Pak, Pak Bahrun, mikrofonnya sepertinya belum terdengar. Ini signal yang bermasalah ini di sini atau di sini? Di sini ya, dari Parigi ya. Sepertinya di daerah Bapak, Ya, Pak, Pak. karena kami melihat semua Oh. peserta aman Pak di sini. Oh begitu luar biasa ini. Jadi baik, ya dengan kondisi seperti ini kita lompat-lompat saja. Nah ini yang kita bicarakan Bapak, ya kita mudah-mudahan intinya tertangkap. Menumbuhkan rasa nasionalisme. Jadi isme di ujungnya itu kan menunjukkan faham. Kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Nah mana yang ada duluan, negara atau bangsa? Mana yang duluan ada? Ya. Kalau menurut saya bangsa dulu Pak, karena Bangsa, Ya, kalau Indonesia bangsa dulu. Baru ada negara. Jadi bangsa jauh sebelum ada Indonesia sudah ada suku bangsa Jawa, Bugis dan seterusnya. Artinya bangsa yang ada duluan. Nah, bangsa-bangsa itu karena berbagai perbedaan, berbagai latar belakangnya, maka perlu. Makanya negara itu hadir. Kalau secara teori untuk memahami wawasan kebangsaan, maka ada 3 hal yang perlu dipahami. Yang pertama, teorinya, yang kedua historisnya, yang ketiga regulasinya, aturannya. Jadi paham sedikit teorinya, kemudian paham sedikit historisnya, bagaimana sejarah lahirnya bangsa ini. Kemudian pelajari regulasinya, supaya ketika kita berucap dan bertindak sesuai dengan wawasan kebangsaan, kita dalam koridor aturan perundangan. Yang pertama itu nasionalisme. Nasionalisme itu paham tentang kebangsaan. Kalau orang paham dan tentang bangsanya, maka dia akan mengenal bangsanya. Kalau dia kenal bangsanya, maka dia pasti merasa memiliki terhadap bangsanya. Makanya nasionalisme itu biasa diartikan dengan apa itu nasionalisme? Apa nasionalisme? Aduh, salah yang terlempar ini. Nasionalisme itu apa? Sederhananya, yang sederhana. Nasionalisme adalah Izin menjawab, apa? Pak. Ya. Nasionalisme itu adalah? Menurut saya nasionalisme Apa? itu rasa cinta tanah air atau cinta negara. Ini signal ini. Iya. Ya. Jadi secara sederhana nasionalisme itu cinta tanah air. Ya. Jadi nasionalisme secara sederhana, saya ulang sekali lagi, cinta tanah air. Nah, bagaimana orang mencintai tanah airnya sementara dia tidak kenal? Tidak mungkin dia mencintai tanah airnya sementara dia tidak kenal tanah airnya, bangsa. Makanya perlu dibekali dulu wawasannya tentang bangsanya. Nah, begitu dia memiliki wawasan, dia kenal bangsanya, maka disitulah lahir rasa memiliki, rasa cinta itu. Nah, setelah ada rasa memiliki, baru lahirlah patriotisme. Apa itu patriotisme? Semangat untuk mempertahankan. Kenapa? Karena dia ada rasa memiliki. Dari mana rasa memiliki itu? Karena dia mengenal bangsanya. Kenapa dia kenal bangsanya? Karena dia memiliki wawasan tentang kebangsaan. Jadi begitu caranya, Pak. Ada ungkapan mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Benar itu. Tidak mungkin orang merasa memiliki terhadap NKRI sementara dia tidak kenal NKRI. Maka yang perlu dibangun dulu wawasannya. Dari wawasan itulah dia mengenal NKRI, kemudian muncul dari mengenal itu, muncul rasa memiliki, dari rasa memiliki itu kemudian muncul semangat, patriotisme. Apa itu patriotisme? Semangat untuk mempertahankan. Ya. Dari sanalah kemudian muncullah nilai memiliki kesadaran dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Nah, saya katakan tadi ada 3 hal yang harus dipahami. Yang pertama, jadi bangsa Indonesia ini Bapak bukan bangsa kaleng-kaleng. Kita bangsa besar. Kita mulai coba mengenal sepintas-sepintas tentang bangsa ini. Supaya memunculkan rasa memiliki. Rasa cinta tadi itu. Ungkapan lama mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Mari kita kenal bangsa ini. Mari kita buka wawasan ini.
Nah, Indonesia ini kan bukan bangsa kecil, Bapak. Siapa yang tahu berapa luas wilayah NKRI? Serampangan saja, berapa kira-kira? Berapa kira luas NKRI? Nah, bagaimana kita bisa mencintai bangsa kita? Kita tidak kenal bangsa ya? Kan gitu ya? Kan itu hal-hal yang biasa, itu baru wilayahnya kita tanya ini. Siapa sih yang tahu berapa wilayah NKRI? Ternyata termasuk saya juga tidak tahu. Nah, bagaimana saya mencintai NKRI? Saya tidak kenal NKRI. Syarat mencintai itu kenal dulu. Kan gitu. Nah, NKRI ini luasnya Bapak Ibu. Ini saya bicara daratannya. Daratannya itu 1.997 km persegi. Itu baru daratan. Supaya kita kenal bangsa ini Bapak Ibu. Walaupun hanya bagian-bagian luarnya. Dari sana kita, dari mengenal itu, maka muncul rasa bangga ber-NKRI. Jadi daratannya kita ini 1.997. Nyaris menyentuh angka 2 juta. Itu baru daratan. Teori geografi mengatakan bahwa perairan lebih luas dari, mana lebih luas air dengan darat, Bapak? Kalau teori. Lebih luas air, Pak. Luas air. Lautan, Pak. Makanya air atau lautan ini hampir 8 juta, Bapak. Hampir 8 juta. Jadi itu belum dihitung zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif ini diatur oleh undang-undang internasional. Jadi kalau di Sulawesi ini salah satu negara Izin Pak, tidak kedengaran suaranya Pak. aturan internasional mengatakan 400 mil ya dari bibir pantainya Sangiarta Laut itu yang menjorok ke Filipina itu miliknya Indonesia. Begitu juga sebaliknya 400 mil pantainya Filipina menjorok ke Indonesia itu adalah miliknya Filipina. Di tengah-tengah itulah laut lepas. Di situ baru bebas berlayar dan menangkap. Kalau masuk di zona eksklusif di zamannya Ibu Susi, jangan main-main. Kalau tidak ada izin jangan main-main. Ya tenggelamkan. Nah kalau itu semua dihitung, kita menyentuh angka 10 juta, hampir 10 juta. Nah coba bandingkan dengan Malaysia. Malaysia itu berapa luasnya? 338 km persegi, setara Kalimantan. Nah kita ini 10 juta Bapak. Jadi ini bukan bangsa kaleng-kaleng ini. Luasnya saja sudah 10 juta kilometer persegi, artinya itu sudah ditambah-tambah ya. Harusnya dia 9 juta sekian. Coba bandingkan dengan Malaysia cuma 432 atau 342 kilometer persegi. Setara Kalimantan saja Malaysia. Singapura, kalau Bapak dan Ibu datang ke Singapura beli tiket pesawat, itu artinya siap-siap terbang ke luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada penerbangan domestiknya. Kenapa tidak ada penerbangan domestiknya? Karena sempitnya negara itu. Jadi harus Anda tahu ini. Brunei Darussalam lebih kecil dari Singapura. Itu kita bicara luas wilayah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini bicara luas wilayah Republik Indonesia.
sadar akan kenyataan itu, jauh-jauh hari sebelumnya, Pak Jenderal berpesan bahwa bangsa ini tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI. Karena Pak Jenderal sudah tahu, tidak mungkin NKRI ini kita serahkan begitu saja ke TNI untuk mengurus. Tidak bisa. Dari sisi jumlah penduduk, berapa jumlah penduduk kita? Kita di dunia ini nomor urutan keberapa di dunia, Indonesia? Coba. 4, Pak. 4, Pak. Ya, 4 ya. Setelah, kalau Soviet itu tidak bubar, kita urutan berikutnya, 5. Karena Soviet bubar, kita naik urutan keempat setelah Cina, India, Amerika, dan Indonesia. Kita masuk 5 besar, Bapak Ibu. Masuk 5 besar. Penduduk Austria, Denmark, Swiss, lebih banyak penduduk Jawa Barat. Karena hari ini manusia konsentrasi di Jawa Barat lebih kurang 45 juta. Jadi kita bukan bangsa kaleng-kaleng, Bapak. Kita ini bangsa besar. Wilayahnya luas. Jumlah penduduknya luar biasa. Masuk 5 besar di dunia. Nah, olehnya pesan Pak Jenderal ini, ke depan ini, negara ini tidak bisa hanya diserahkan kepada TNI. Harus semua pihak ikut bertanggung jawab. Kebetulan Bapak dan Ibu direkrut jadi PNS. Saya mau tanya, apa kedudukan Anda dikaitkan dengan negara sebagai PNS? Kedudukan PNS itu apa sih menurut undang-undang? Apa kedudukannya PNS? Gara-gara kedudukan lahirlah peran. Gara-gara peran lahirlah fungsi. Gara-gara fungsi lahirlah tugas. Berawal dari kedudukan. Apa kedudukannya Bapak dikaitkan dengan negara? Kedudukan PNS. Berkat, Pak. Nah, itu fungsi. Kalau fungsi 3. Fungsi kita 3. Pelaksana kebijakan, pelaksana pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Itu fungsi. Sebelum ada fungsi, kenapa dia diberi fungsi seperti itu? Karena ada kedudukan. Apa kedudukannya? PNS itu menurut undang-undang, kedudukannya adalah unsur aparatur negara. Namanya unsur menjadi bagian tidak terpisahkan dari negara. Itu namanya unsur. Misalnya Aqua ini, atau apa ya? Apa contohnya? Aqua ini terdiri dari unsur air dan unsur udara. Tidak bisa dipisahkan. Ada apa kalau di air itu apa? O2, H2O itu unsur yang membentuk. Jadi PNS itu adalah unsurnya aparatur negara. Bagian yang ikut menguatkan negara. Coba baca kedudukannya di Undang-Undang Nomor 5 2014, kedudukan PNS. Kemudian lahirlah peran dan tugas, kedudukan dan peran. Gara-gara kedudukannya lahir peran. Dari situ lahirlah fungsi. Karena ada fungsi lahirlah tugas. Nah, kita sangat menentukan ini dalam menjaga NKRI karena posisi kita unsur aparatur negara. Jadi kalau ingin meluaskan wawasan atau cara memandang terhadap bangsa ini, maka ada 3 hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah teorinya. Jadi saya sudah singgung-singgung tadi. Pertanyaan pertama, kenapa orang cenderung hidup berkelompok? Akhirnya membentuk komunitas, dari komunitas menjadi bangsa. Kira-kira apa sebabnya orang cenderung hidup bermasyarakat? Hidup berkelompok atau berkomunitas. Apa alasan teorinya itu? Coba. Izin menjawab, Pak. Ya. Karena hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial, Pak. Ya. Jadi itu awalnya, Bapak. Karena kita ini makhluk yang tidak mungkin memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Ingat-ingat itu Bapak Ibu. Kita ini makhluk sosial. Tidak ada satupun manusia yang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mulai dia lahir, dia urus sendiri dirinya. Sampai meninggal, dia pikul sendiri ke liang lahat. Kalau ada yang bisa begitu, tidak usah ada negara. Untuk apa negara itu?
Karena semua orang bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Tetapi ingat, Anda sebagai makhluk sosial dalam rangka mempertahankan keberlanjutan hidup bersama, karena kita tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Tidak mungkin saya sendiri yang bikin bibit, saya yang bikin pupuk, saya yang menanam, saya yang punya pabrik. Tidak mungkin. Beras itu sampai menjadi nasi di piringnya Bapak dan Ibu, melibatkan ribuan orang, baru dia berubah jadi nasi. Ada yang dari pertanian? Coba saya mau tanya dulu, ada yang dari pertanian ini? Ada Pak. Adakah? Tidak ada. Ada dari pertanian? Ada Pak, ada. Tidak ada ya? Siapa yang dari pertanian? Pak Andika? Ada Bukan, teman Pak. dari pertanian? Tidak ada? Ada Pak, saya dari pertanian Pak. Tidak ada ya? Oh, siapa dari pertanian? Saya Siapa? Pak. Oh, Pak Edi. Pak Edi Utomo pernah dengar, ini tahun 80-an, pernah dengar bibit IR40? Oh, pernah Pak, salah satu Itu bibit bagian nasional untuk ini dulu, ya. sebelum yang- ada bibit-bibit yang lain. Itu Ya. tahun 80-an itu, IR40. Iya Pak, salah satu Pernah dengar gernasnya Soeharto dulu untuk menyebar padi Pak ya. Iya. Berarti pernah dengar ya istilah IR40 itu? Pernah Pak. Nah, tahukah Anda apa artinya IR40? IR40 itu artinya bibit itu ditemukan 40 orang insinyur. Baru ketemu bibitnya saja sudah 40 orang yang berkolaborasi. Jadi memang tidak bisa ada satu orang pun yang bisa mempertahankan keberlanjutan hidupnya kalau tidak dia hidup bersama-sama. Tidak ada satu orang pun. Bagaimanapun hebatnya. Nah, makanya kita tetapi ingat, di samping kita sebagai makhluk sosial, kita juga adalah makhluk individual. Siapa bisa membuktikan bahwa kita ini makhluk individual? Ini pengantar sebelum kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Wawasannya dulu dibangun, wawasan kebangsaan. Ya, mana buktinya kita makhluk individual? Ya. Kalau habis foto bersama, foto bareng-bareng, foto bersama. Pacarnya siapa yang kami cari dulu? Oh, ya sendiri Pak. Ya, itu artinya kita makhluk individu. Kalau Bapak dan Ibu sebentar sore jalan-jalan dengan tua dengan anak, tidak diminta-minta terjadi gempa sekian koma, Bapak lari sendiri, Ibu lari sendiri, anak lari sendiri. Itu refleks spontan itu. Kenapa? Karena kita memang kenyataannya juga makhluk individu. Nah, untuk menyeimbangkan antara mohon maaf. Untuk menyeimbangkan antara tuntutan hak-hak individu dan hak-hak kolektif, maka lahirlah negara. Negara itu mensintesa antara tuntutan hak-hak individu dengan hak-hak kolektif. Jadi ketika kita bicara hak kolektif, maka kita harus tinggalkan hak individu. Kenapa? Karena manusia ini faktanya di samping makhluk sosial, dia makhluk individu. Bisa saja karena menuntut hak-hak individunya, dia mengorbankan hak-hak kolektivitas. Nah, itu teorinya ya, teorinya betul sudah teman bilang tadi, karena kita makhluk sosial. Teorinya siapapun, mulai dari Ibnu Khaldun, hampir semua yang saya baca itu, yang mendorong kita hidup bersama itu karena posisi kita sebagai makhluk sosial yang memiliki tujuan bersama. Tujuan kita yang sama itu pertama ingin bertahan hidup. Tidak ada orang yang normal yang tidak mau bertahan hidup. Maka ketika dia bertahan hidup, maka dia perlu makanan, dia perlu air, ya, dia perlu dijamin keamanannya. Dia perlu melanjutkan keturunan. Dalam rangka memenuhi hak-hak itu, maka diaturlah oleh negara. Negara hadir untuk mensintesa
kepentingan-kepentingan yang berbeda, kemudian diakomodir oleh negara dengan menempatkan semua orang sama di hadapan negara. Jadi teori awalnya kenapa ada suku bangsa itu ya karena itu. Kecenderungan manusia itu hidup, coba perhatikan ya. Manusia hidup itu awalnya dia mencari apa? Konsentrasi kehidupan manusia awal itu di mana? Dia pasti mencari sumber air. Maka kecenderungan manusia itu membentuk perkampungan, komunitas kalau ada airnya. Nah, hanya kita di Palu itu, di Lembah Palu, karena kita ada sungai yang membelah di Lembah Palu, sehingga nama-nama kampung kita tidak menyebut nama air. Hanya satu-satu. Kenapa? Karena hampir semua yang dibelah oleh Sungai Palu itu merembeskan air bersih ke kiri dan kanannya. Itulah sumber air minum. Sehingga kita tidak menemukan nama kampung yang bersumber dari nama air. Kecuali yang sudah jauh dari sungai. Misalnya Uwe Manje, Uwe Lino. Kalau di daerah lain Bapak, yang tidak ada sungai yang membelahnya, hampir semua nama kampung-kampung lamanya itu diambil dari air. Misalnya di pantai timur ini, Ogo Gasang. Ogo itu kan air. Ogo Mojolo. Ogo itu air. Mojolo itu kalau nggak salah dingin. Air dingin. Ogo Malane. Ogo Tiong. Nah, kalau di Jawa Barat, Ci. Itu air. Cikampek, Cisarua. Apalagi? Cimahi. Siapa lagi? Ciputat. Siapa semua itu? Cibubur. Itu kan nama air. Jadi konsentrasi manusia kecenderungannya mencari air bersih. Di sanalah memulai kehidupan, kemudian membentuk komunitas. Nah, karena bentuk negara kita ini negara kepulauan, maka terjadilah perbedaan-perbedaan. Kenapa terjadi perbedaan kira-kira Bapak Ibu? Tiba-tiba kita sadar berbeda bahasa, berbeda tradisi, berbeda keyakinan. Apa sebabnya kita berbeda? Karena apa ya? Izin menjawab. Ya. Karena perbedaan geografis, Pak, menentukan. Ya. Karena negara kita ini, Bapak Ibu, kita sebut Nusantara. Nusa itu pulau. Antara. Jadi negara dengan ciri di antara pulau-pulau. Inilah negara kepulauan terbesar di muka bumi. Tidak ada lawannya, Pak. Sudah tidak ada yang lain. Sudah negara kita ini negara kepulauan terbesar. Berapa jumlah pulaunya? 17.504 sekian. Kalau nggak salah 17.504. Ada yang menulis begitu. Pendek kata jumlah pulau ini 17.000 lebih. Sehingga kita disebut negara kepulauan terbesar di dunia. Ciri kita adalah kepulauan, Nusantara. Itulah ciri negara kita. Kenapa kita hari ini menemukan fakta kita berbeda dengan orang Jawa, berbeda dengan orang Kalimantan, berbeda dengan orang Sumatera? Karena itu tadi alasan geografis. Karena kita dipisahkan antara satu pulau dengan yang lain dalam jangka waktu yang sangat lama dengan jarak yang relatif jauh. Sehingga tidak ada komunikasi. Terputus komunikasi antara yang tinggal di Sulawesi dengan di Kalimantan. Begitu seterusnya. Akibatnya orang yang ada di Jawa membuat sendiri sastra lisannya. Apa itu sastra lisan? Bahasa, istilah-istilah. Kalau air disebut Bayu, ada yang menyebut Ci, ada yang menyebut Ogo, ada yang menyebut Uve dan seterusnya. Itu kan sastra lisan. Berkembang dengan sendirinya karena terpisah. Kebiasaan juga berbeda. Berbeda. Kebiasaan kalau anak lahir bagaimana perlakuannya. Kalau orang kawin bagaimana kebiasaan yang ada di sana. Andaikan kita ini satu pulau kayak Amerika, kayak Eropa. Mohon maaf, Pak, suaranya hilang.
Mohon izin Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, terbunuh dengan sendirinya. Jadi kita singkat cerita ini Bapak Ibu, khawatir saya signal ini begini terus. Jadi pertama historisnya, teorinya itu kenapa hari ini kita berbeda dengan bangsa, dengan suku yang lain? Karena memang kita dipiksa Eropa itu Pak, sehingga mobil-mobil Ford, mobil-mobil yang diproduksi dari Eropa itu didesain untuk bisa berjalan dalam ribuan kilo. Kalau kita tidak bisa. Kalau Anda ke Luwuk, mau ke Banggai Kepulauan, begitu sampai di Luwuk masuk ferry, istirahat lagi. Kenapa? Karena kita memang negara kepulauan. Nah, sehingga dari pulau-pulau yang berbeda itu lahirlah tradisi yang berbeda, lahirlah keyakinan yang berbeda, lahirlah bahasa yang berbeda. Nah, itu secara teori. Nah, sekarang historisnya. Berapa lama kita dijajah? 350 tahun. Mari kita pahami historis ini. 350 tahun waktu singkat atau lama itu? Singkat atau lama 350 tahun? Siap, lama Pak. Lama. Andaikan satu generasi Oke, Bapak Ibu, saya baru dapat telepon dari Pak Bahrun, katanya di Parigi itu sedang mati lampu. Jadi mungkin sekitar beberapa menit ke depan kita menunggu. Pak Bahrun sedang mengupayakan di sana bagaimana. Mungkin rekamannya di pause dulu sebentar, nanti Pak Bahrun masuk baru dilanjutkan kembali. minta maaf ini Panca, ini di ruang lobi. Biarlah saya tidak kelihatan. Di ruang lobi itu banyak orang lagi. Serba salah jadi. Biar hanya kedengaran suaranya saja ya. Jadi karena tadi ada apa ya, kalau mau ada 3 hal yang harus pertama teorinya, yang kedua historisnya, yang ketiga regulasinya. Biar hari ini 3 itu saja yang kita bicarakan. Kalau secara historis Bapak, 350 tahun kita dijajah itu sangat lama. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merdeka? Apakah tidak ada orang yang hebat ketika itu? Banyak orang hebat. Ada Thomas Matulesi di Ambon, ada Hasanuddin di Makassar, ada Antasari di Kalimantan, ada Imam Bonjol di Sumatera, ada di Ponegoro di Jawa. Kemudian sampai ada Tombolo Tutu di Sulawesi Tengah. Banyak orang hebat. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa merdeka, Bapak? Kira-kira kenapa? Masih bersifat kedaerahan, Pak, perjuangannya. Ya. Jadi perbedaan antara daerah ke daerahan tidak bisa itu dijadikan sebagai apa ya? Jadi semangat kedaerahan
rasa berlebihan terhadap suku, tradisi dan perbedaan yang lain, fakta menunjukkan menyebabkan kita tidak bisa merdeka. Itu fakta sejarah Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin menjadi bangsa besar, maka tinggalkanlah seluruh perbedaan-perbedaan itu. Itu fakta historisnya. Bayangkan 350 tahun kita dijajah. Itu bukan waktu yang singkat itu. Artinya sejarah memberi pembelajaran kepada kita, kalau ingin bangsa ini menjadi bangsa besar, maka jangan fanatik dengan perbedaan. Jangan karena fanatisme suku dan perbedaan-perbedaan yang lain menyebabkan kita mengorbankan kepentingan kolektif kita sebagai anak bangsa. Ya, makanya andaikan kita tahu ini makamnya Bung Tomo, kita akan ziarahi makamnya sebagai bentuk terima kasih. Kenapa? Karena beliaulah yang pertama-tama bersama teman-temannya ya, Bung Tomo, yang mencanangkan gerakan apa? Kalau Bung Tomo itu dikaitkan dengan gerakan apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Bung Tomo itu semangat nasionalisme melalui kebangkitan nasional. Bung Tomo lah yang meletakkan itu. Kemudian mengkristal di 1928 dengan Sumpah Pemuda. Dan akhirnya mengantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi ada 3 tonggak sejarah. Yang pertama 1908 itu, ya alhamdulillah. Yang pertama 1908 itu ditandai dengan kebangkitan nasional. Kemudian 1928 mengkristal ya. Artinya di 1908 itu kita hanya mencanangkan kebangkitan. Tapi kita belum paham kita mau disatukan dengan apa. Ternyata di Sumpah Pemuda kita mengkonkretkan itu. Dari hanya sekedar semangat bangkit, maka kita pastikan yang mengikat kita itu adalah satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air. Itulah tonggak-tonggak sejarah. Itu maksudnya materi ini. Yang pertama, pahami teorinya. Yang kedua, pahami historisnya. Yang ketiga, pelajari regulasi. Nah, mari kita lihat. Dari sanalah wawasan kebangsaan ini bisa dibangun. Saya share screen ya. Mudah-mudahan masih ada materinya. Oh, masih ada. Nah, ini. Jadi, teori, sejarah, regulasi. Begitu tahu, maka muncullah tadi gairah itu. Gairah atau motivasi yang kita sebut dengan patriotisme. Jadi wawasan itu, Pak. Wawasan itu dibangun melalui pemahaman teori tentang kebangsaan. Bagaimana proses bangsa ini lahir. Kemudian pelajari sejarahnya. Jangan mengulang kegagalan sejarah. 350 tahun bukan waktu yang sia-sia. 350 tahun bukan waktu yang singkat ya. Tapi tidak ada hasil yang kita dapatkan. Nonsen. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda ditambah dengan Jepang. Maka belajar dari fakta sejarah itu jangan pernah diulang. Hanya gara-gara semangat kedaerahan, semangat suku. Kemudian kita korbankan kepentingan kolektif kita sebagai anak bangsa. Kemudian regulasi. Siapa yang mengatakan Bapak dan Ibu harus ikut serta menjaga negara ini? Nah, ini dia. Saya tidak mau kasih lihat semua regulasinya. Nah, yang menyatakan bahwa posisi kita sebagai warga negara, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Inilah regulasinya, dasar hukumnya. Apa itu? Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya membela negara. Dari sinilah lahirlah nilai-nilai bela negara itu, Bapak. Jadi kalau teman-teman tahu, di mana kemarin itu anaknya Gubernur Jawa Barat itu, anaknya Pak Ridwan, Pak Ridwan Kamil ya, di mana? Tenggelam di mana? Di mana kemarin? Siap di Swiss, Pak. Nah, tahu Swiss itu, saya tidak mau bicara kasusnya anaknya Pak Gubernur. Saya mau kasih tahu Swiss itu.
Swiss itu salah satu negara yang paling ketat memperlakukan bela negara. Tidak ada satupun warga negara yang umurnya antara 18 sampai 55 tahun yang tidak pernah ikut bela negara. Wajib. Wajib. Jadi di sana itu setiap 5 tahun update nilai bela negaranya. Sama dengan Korea Selatan. Korea Selatan itu pakai update. Setiap 5 tahun masuk lagi ke barak. Tidak ada satu orang pun warga negara yang sehat jasmani dan rohani berusia 18 tahun ke atas tidak pernah ikut bela negara. Amerika, negara superpower. Tidak ada satupun warga negara Amerika yang umur 18 tahun ke atas yang tidak pernah masuk barak untuk dibekali dengan semangat bela negara. Jadi coba bayangkan Pak, negara yang sebesar itu kayak Amerika dengan persenjataan yang sangat lengkap. Mereka juga masih khawatir bangsanya pecah dari dalam. Nah, kita di Indonesia ini hanya kebetulan Bapak dan Ibu lolos jadi CPNS. Andai kan tidak, mungkin sampai hari ini tidak diperkenalkan apa itu nilai bela negara. Bangsa-bangsa di dunia sangat khawatir dengan keberadaan bangsa. Apalagi kita Indonesia ini yang memang perbedaannya sangat banyak. Sangat banyak. Kalau Inggris, Pak, suku bangsa Inggris itu, satu suku bangsanya diurus oleh beberapa negara. Amerika itu berbahasa Inggris, berarti lebih banyak orang Inggris di sana. Jadi kalau ada orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris, itu kita menjadi heran. Tapi kalau ada orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Indonesia, itu bisa difahami. Saya tutup pintu dulu. Jadi kalau ada orang Inggris tidak bisa berbahasa Inggris, itu luar biasa. Sulit difahami. Tapi kalau ada orang Indonesia tidak bisa berbahasa Indonesia, mudah kita pahami. Kenapa? Karena bedanya Inggris, Eropa ya. Begitu juga di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu satu bangsa Arab diurus oleh beberapa negara. Padahal hanya satu bangsanya, bangsa Arab. Diurus oleh unit Emirat Arab, diurus oleh Saudi Arabia. Kalau Mesir sudah masuk di Afrika, diurus oleh beberapa negara Arab di sekitar itu, Kuwait. Padahal itu cuma satu suku Arab. Budayanya ya satu, keyakinannya satu, tapi diurus oleh beberapa negara. Sebaliknya di Indonesia, bukan cuma puluhan, ratusan ini suku bangsa ini, ratusan suku bangsa diurus oleh satu negara. Maka dimungkinkan terjadi kerawanan-kerawanan. Olehnya itu perlu ditanamkan semangat bela negara. Awali dengan cara dia memahami, wawasannya dulu dibuka. Bagaimana caranya wawasan yang terbuka? Perkenalkan dia dengan teorinya, historisnya, dan tunjukkan regulasinya. Itu maksudnya wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Karena kita ingin menjaga keutuhan bangsa. Maka dari sini, setiap warga negara berhak dan wajib. Apa bedanya hak dengan wajib? Ya. Di mana perbedaannya hak dengan wajib, Bapak? Kalau hak boleh dipakai, boleh tidak. Kalau wajib tidak bisa dihindari. Berhak. Ibu berhak tinggal di rumah dinas atau di perumahan apa saja. Misalnya berhak membawa diberikan hak untuk cuti misalnya. Cuti. Boleh digunakan, boleh tidak. Tidak boleh dipaksakan orang. Pak, Anda berhak untuk menempati rumah dinas. Sudahlah, saya punya rumah sendiri, dekat juga dari kantor. Tidak boleh dipaksakan. Karena itu hak. Nah, sebagai warga negara kita berhak. Berhak itu bagaimana? Nah, begini. Kalau sewaktu-waktu kita melihat ada gejala yang mengancam keutuhan bangsa, maka boleh menggunakan haknya. Haknya bagaimana caranya? Ya pakai prosedur hukum. Misalnya
di kompleks kita sudah lama dicurigai ada gerakan-gerakan ya, setiap saat ada bau-bau kabel hangus. Ada bau-bau kabel hangus ini. Nah, dicurigai. Boleh kita menggunakan hak melapor. Karena kita menganggap ini sudah mengancam keselamatan. Tetapi tidak boleh bertindak sembarangan pakai aturan hukum. Nah, pada posisi tertentu ada saatnya Anda wajib bela negara. Itu tidak bisa ditawar itu. Itulah pesannya Jenderal Sudirman tadi. Negara ini tidak boleh hanya diserahkan kepada TNI. Olehnya unsur aparatur negara, bahkan seluruh warga negara, pada satu titik nanti menjadi wajib bela negara. Wajib. Maka dari sana, untuk hari ini, melalui materi ini, kita diperkenalkan melalui wawasan, kemudian bagaimana nilai-nilai bela negara. Saya tidak mengulas. Dari sini lahirlah nilai bela negara. Nilai bela negara itu ada berapa? Ada 5. Meskipun di MOC Anda menemukan kadang 6. Karena ada yang nambah 1. Yang ke-6 itu motivasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebenarnya menurut regulasi 5. Mana buktinya ini? Pasal 5. Rumusan 5 nilai bela negara yang diambil dari undang-undang. Turunan dari undang-undang. Mulai dari undang-undang pertahanan negara ya. Melahirkan Permenhan. Dari Permenhan ini lahirlah rumusan 5 nilai bela negara. Oke. Untuk jelasnya ini akhir dari pembicaraan kita. Karena hari ini saya hanya memperkenalkan sedikit wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, ini nilainya Bapak. Jadi begini dulu sebelum masuk ke nilai. Ini sampai jam berapa saya nanti? Sampai jam 3. Sampai jam berapa kita? Mohon izin Pak, tadi katanya sampai jam 15.50. Oh, 15.50 ya. Berarti jam 3, hampir jam 4 ya. Oh, saya jelaskan sedikit. Nah, begini. Sekarang kita sudah paham tentang keberadaan pentingnya mempersatukan perbedaan antara berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Nah, kita sudah sepaham dengan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Nah, sekarang bagaimana mengelola NKRI ini? Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah Asta Gatra. Apa itu Asta? Asta itu bahasa Sanskerta ya. Kalau panca itu 5, 1 esa. Lantas kalau asta berapa? Berapa asta itu? 8, Pak. Ya, 8. Ada 8 aspek atau ada 8 kondisi. Ada 8 asta gatra. Nah, panca ini dibagi 2. Ada yang trigatra, ada yang pancagatra. Nah, apa trigatra ini? Kalau trigatra ini ada 3 kekuatan dasar atau modal dasar yang dimiliki semua bangsa di dunia. Semua negara memiliki itu. Hanya yang berbeda itu jenis dan jumlahnya. Apa itu trigatra? Yaitu modal wilayah, modal geografi. Dan semua negara di dunia memiliki wilayah pasti. Yang berbeda itu luasnya. Luas dan letaknya di mana. Yang kedua, mohon maaf ini salah tulis ini bukan SKA. SDA, sumber daya alam. Nah, semua negara di dunia pasti memiliki SDA. Cuma kemudian yang berbeda itu jumlah dan jenisnya. Pasti, ya. Jumlah dan jenisnya yang berbeda. Jumlah dan jenis yang berbeda. Nah, yang ketiga adalah sumber daya manusia atau demografi atau kependudukan. Nah, setiap negara di dunia memiliki 3 itu. Disitulah letak keadilan Tuhan. Yang berbeda itu cuma jumlah dan jenisnya. Nah, 3 kekuatan dasar ini yang kita sebut dengan trigatra, geografis, wilayah, sumber daya alam, dan sumber daya manusia atau penduduk.
kita serahkan kepada orang yang kita percaya untuk mengelolanya. Kita serahkan kepada orang yang kita percaya untuk mengelola, untuk memanage, untuk mengatur pemanfaatan 3 kekuatan dasar itu, 3 modal dasar itu. Silakan Anda kelola wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Ya, silakan Anda kelola. Kita serahkan kedaulatan. Kan kedaulatan itu di tangannya kita. Kedaulatan itu di mana letak kedaulatan, Pak? Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Tangan rakyat. Kemudian kita serahkan kedaulatan itu kepada siapa? Orang yang kita anggap mampu mengelola. Amanah itu kita serahkan. Kapan itu penyerahan kedaulatan? Ketika Bapak dan Ibu berada di bilik suara. Itu terjadi serah terima kedaulatan. Maka pemimpin yang cerdas itu lahir dari pemilih yang cerdas. Kalau orang biasa main-main itu di TPS, padahal itu penyerahan kedaulatan itu. Bukan urusan sembarangan. Bagi orang yang taat beragama, dia malah tahu bahwa itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Kenapa amanah itu keserahkan kepada sembarang orang? Kira-kira begitu ya. Untuk apa? Kita serahkan kepada orang untuk mengelola. Silakan Anda mau bikin apa ini sumber daya alam. Silakan. Anda mau bawa arahkan kemana ini sumber daya manusia ini? Penduduk yang 270 juta sekian. Silakan buat kebijakan. Ingat, diserahkannya 3 Trigatra itu dalam rangka mengelola Pancagatra. Jadi Trigatra itu modal dasar. Modal dasar digunakan untuk mengelola Pancagatra. Apa itu Pancagatra? Pertama, ideologi. Itulah yang kita sebut dengan Ipole Sosbud Hankam. Pernah dengar istilah itu? Ipole Sosbud Hankam. Pernah ya? Ipolet, ideologi politik IPO. Ipolek berarti ideologi politik ekonomi. Sosbud, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi dari mana pemerintah mengelola negara ini? Dalam rangka mengakomodir semua bangsa. Semua suku bangsa. Yang kalau diperkirakan jumlahnya hari ini 270 juta. Dikelola untuk apa? Yang pertama, perbaiki pemahaman ideologinya, mantapkan ideologi anak bangsa. Yang kemudian bikinlah atau organisirlah atau tatalah, kelolalah politik yang sehat. Politik yang tidak menimbulkan perpecahan di antara anak bangsa. Jadi kelola ideologinya, kelola politiknya, kemudian perbaiki ekonominya. Kemudian perbaiki sosial budayanya. Sosial budaya itu kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, dan seterusnya. Kemudian jaga pertahanannya ke dalam dan keluar. Pertahanan keamanan. Nah, jadi kita semua pada akhirnya berada di Ippolet Sosbud. Berada di situ kita. Kita bekerja di tempat kita masing-masing, pasti terkait dengan Ippolet Sosbud. Paling banyak kita ini di sosial budaya, kalau orang kesehatan di sosial budaya, kalau orang ekonomi itu, kalau OPD yang menghasilkan itu apa ya? OPD yang berorientasi pada pendapatan PAD, pendapatan asli daerah. Jadi ini kira-kira konsepsi tentang Astagatra dalam rangka mengelola bangsa selanjutnya dalam bentuk negara. Nah, inilah nilai-nilai bela negara itu, Bapak. Yang pertama itu apa? Cinta tanah air. Jadi nasionalisme tadi itu cinta tanah air. Kenapa dia mencintai tanah airnya? Karena dia mengenal tanah air. Kenapa dia kenal? Karena dia memiliki wawasan tentang itu. Dia paham historisnya, dia paham teorinya, dia tahu regulasinya. Kemudian sadar berbangsa dan bernegara. Ingat Bapak Ibu, teman-teman ya, ada 5, bukan 6 ya. Meskipun di modul itu ada yang menulis 6.
Yang benar kalau kita kembalikan ke dasar hukum 5. Jadi yang 5 saja Pak. Dari 5 nilai bela negara ini Bapak Ibu, setiap nilai melahirkan 6 indikator. Dengan demikian ada berapa indikator nilai bela negara Bapak? Coba kalau yang masih konsen. Kan ada 5 nilai bela negara. Setiap nilai bela negara itu melahirkan 6 indikator. Dengan demikian ada berapa indikator nilai bela negara? 30. Nah, dari 30 itu tugasnya Bapak dan Ibu di materi ini adalah membuat rencana aksi bela negara. Kan saya bilang tadi, analisis praktekkan, analisis praktekkan. Jadi dari 30 indikator silakan dipilih. Dibuatlah rencana aksi perubahan, rencana aksi bela negara. Nanti Bapak dan Ibu buat itu di tempat tugasnya masing-masing. Nah, nanti pada saatnya, ini kalau mengacu ke pengalaman tahun-tahun sebelumnya, laporannya ini menjadi lampiran dari laporan aktualisasi. Ada juga yang dilaporkan secara langsung. Mari kita contohkan Bapak Ibu. Mari kita contohkan. Jadi yang pertama ini Bapak, cinta tanah air. Cinta tanah air ini saya langsung kepada nilai bela negaranya. Ini indikatornya. Yang pertama, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi bikinlah pekerjaan-pekerjaan konkret bagaimana menerapkan ini di tempat pekerjaan masing-masing. Entah Anda menanam bunga, entah Anda mengecat pagar, membersihkan lingkungan, membuat jadwal kebersihan. Pendek kata ada gerakan. Gerakan itu dimaksudkan dalam rangka menerapkan nilai bela negara. Karena cinta tanah air, bentuk implementasi akhirnya adalah 1, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan. Pilihlah salah satunya. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Coba carikan kira-kira bagaimana bentuk implementasinya. Kalau guru mungkin dia suruh anak-anak bikin kerajinan tangan ya. Atau apa, prakarya. Istilah dulu prakarya. Nggak tahu istilah sekarang. Kemudian kita hargai pekerjaannya anak-anak itu. Bagaimana cara menghargainya? Ya boleh dengan cara-cara yang gampang. Memberi nilai, atau kita gunakan karya anak-anak itu di tempat tugas kita sebagai bentuk penghargaan. Mohon maaf saya lagi batuk ini. Menggunakan produk dalam negeri, silakan. Mana yang bisa diaktualisasikan? Itu baru 1, baru cinta tanah air. Tadi itu pembuktiannya ini yang 6 ini. Itu bentuk konkretnya. Sekarang kita berpikir bagaimana mengimplementasikannya di tempat tugas. Coba kita lihat, ini ilustrasi saja ya. Coba lihat. Coba lihat kursor saya ini. Ini negara tidak pernah berteriak-teriak mereka cinta tanah air. Nah, pernah teriak-teriak. Yang selalu bicara tentang cinta tanah air, nah ini kita orang ini. Coba lihat keadaannya. Kita orang ini yang selalu teriak-teriak, "Oh, cinta tanah air, cinta tanah air." Tetapi tidak ada pembuktiannya. Hanya berakhir di apa? Berakhir di slogan. Jadi cerita tanpa realita. Hanya pernyataan saja, tapi tidak ada kenyataannya. Coba lihat. Negara yang tidak pernah bicara cinta tanah air, coba lihat lingkungannya. Inilah bukti bahwa mereka mencintai tanah air. Nah, inilah potretnya kita orang. Potretnya anak bangsa. Cinta tanah air, cinta tanah air. Makanya nilai cinta tanah air pertama itu mencintai, menjaga, melestarikan lingkungan hidup. Sekarang tinggal pembuktian. Apakah benar masih ada di dalam benak kita semua untuk menjaga NKRI? Kalau masih ada, mari kita buktikan. Jadi tugasnya Bapak dan Ibu, 1 diantaranya adalah
membuat rencana aksi perubahan dengan mengambil beberapa nilai, satu atau beberapa. Setelah itu dari satu nilai itu kemudian mengambil beberapa indikator atau satu indikator saja. Baru buatkan rencana aksi perubahan. Rencana aksi bela negaranya, bukan perubahan. Rencana aksi bela negara. Nah, caranya bagaimana Bapak? Nah, lihat ini. Anda tuangkan di sini. Nilai-nilai yang lain akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya nanti. Tuangkan di sini. Mohon maaf ya, mudah-mudahan kalau pertemuan berikutnya kita sudah sama-sama di Palu. Pertemuan berikutnya tanggal berapa ya? Tanggal 23. Oh, masih di sini. Tuangkan di sini Bapak Ibu. Ini singkatnya ya. Kenapa? Ini. Misalnya, angkatan, nama, nomor daftar hadir, instansi, nama mentor, jabatan, nilai bela negara apa yang Anda ambil? Nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara. Indikator apa? Indikator melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Aksinya apa? Aksi 1, aksi 2. Ini harus dibuat. Nanti Anda laporkan di akhir. Setelah kembali nanti dari pelaksanaan aktualisasi baru dilaporkan, dibuatkan laporannya. Seperti ini bentuk. Nah, saya kira ini yang kita bicarakan hari ini. Nanti nilai-nilai yang lain kita baru satu bicarakan, nilai cinta tanah air. Kita belum masuk pada nilai sadar berbangsa dan bernegara. Saya izin sebentar, saya ke kamar kecil. Sambil dipikir-pikirkan apa yang perlu ditanyakan terkait dengan uraian tugas, dengan rencana aksi ini. Belum saya, Pak. Masih ada. Iya. Iya, Pak. Nanti sambung. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan rencana aksi bela negara. Dan ini wajib Bapak Ibu, wajib Anda terapkan. Oke? Anda tuangkan di sini. Silakan Anda pilih, misalnya nilai bela negara, cinta tanah air. Indikator menjaga kelestarian, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Aksi 1 membuat jadwal kebersihan. Aksi 2 membuat pot bunga atau menanam bunga. Apa saja. Yang penting ada kaitannya dengan melestarikan lingkungan di tempat tugas. Ya, artinya maksudnya begini nih Bapak. Maksudnya begini. Kenapa ini? Ya. Kenapa tidak mau dia? Ya.
Nah, cinta tanah air. Mencintai dan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Atau menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Tinggal dipilih. Bayangkan pilihannya Bapak Ibu, ada 5 nilai bela negara, kemudian di dalamnya ada 30 indikator. Dari 30 indikator itu, pilihlah salah satunya atau beberapa yang mungkin bisa Anda terapkan di tempat tugas masing-masing. Jadi kita tidak lagi berteori, cinta tanah air, menjaga kelestarian, kebersihan, tapi faktanya begitu. Jadi dalam diam kita bekerja. Kenapa? Karena kita sudah tahu ini pentingnya nilai-nilai bela negara ini. Bagaimana menjaga NKRI ini? Jadi tidak lagi gembar-gembor, teriak sana sini, cetak baju dengan tulisan macam-macam, NKRI harga mati, tapi ternyata jangankan di tempat tugas, di rumah kita sendiri juga tidak terlatih. Olehnya sampai hari ini betapa sulitnya daerah 12 kabupaten, 1 kota di Sulawesi Tengah untuk mendapatkan adipura. Kenapa sulit? Ya karena itu semangat cinta tanah air. Sangat sulit. Jadi saya kira ini langkah pertamanya, silakan nanti Anda membuat rencana aksi seperti tabel yang saya gambarkan di atas. Kalau Bapak dan Ibu nanti buka modul tentang nilai bela negara, Anda akan temukan tabelnya. Wawasan kebangsaan. Pasti. Ya. Jadi itu yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Nilainya juga ada 6. Tinggal mau dicari. Dari 6 itu kira-kira mana yang bisa Bapak dan Ibu implementasikan. Jadi tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu. Tidak harus semua nilai ini ada indikatornya yang Anda buatkan dalam rencana aksi. Cuma bedanya dengan aktualisasi, rencana aksi ini tidak diseminarkan baik rancangan maupun hasil. Itu aja beda. Kalau rancangan Anda harus seminar rancangan dan seminar hasil. Saya kira begitu ya, kita ini sudah lewat ya, sudah pas jamnya ya. Jam 3:50 tadi, Ibu. Mohon maaf Pak, boleh bertanya? Boleh. Bapak, dalam satu indikator berapa rencana aksi minimal yang dilakukan dan buktinya itu boleh berupa dokumentasi ya Pak? Terima kasih. Boleh. Kalau misalnya indikatornya diambil, sebutkan semua ini. Indikator mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya ya, bacet pagar, atau bikin tong sampah. 1 saja atau 2. Atau apa? Menanam pohon, atau aksi pertama membawa pot bunga, kemudian menanam. Yang penting ada bukti konkret bahwa kita punya kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan yang ada di tempat kerja. Kalau guru-guru kan lebih bagus lagi. Ya suruh anak-anak yang mulai besok bawa sapu lidi 1 orang 1. Baru dia bikin jadwal kebersihan 1 minggu 3 kali, sudah selesai. Atau dia suruh anak-anak kita baca pagar. Nanti ibu siapkan catnya. Dia fotolah aksi bela negara, cinta tanah air, indikator menjaga kelestarian lingkungan, menjaga kebersihan dan kelestarian pekerjaannya. Jadi boleh ambil 1 atau 2, rencana aksinya juga menurut kemampuan. Oke, yang penting kalau bukti fisik ya di situ kan di tabel tadi kita lihat tabelnya, saya lihat tabelnya. Sebenarnya cukup di paraf mentor, coba kita lihat. Nah, paraf mentor ini kan sudah kuat sebenarnya. Buktinya kalau contoh tadi itu menanam itu foto sudah boleh. Nanam, mengecat, foto boleh. Ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya kira waktu kita mungkin habis ya. Akhirnya dengan terputus-putus ya, dengan signal seperti ini kita bisa selesaikan 2 hal saja. Yang pertama wawasan kebangsaan dan nilai bela negaranya.
Nanti pertemuan berikutnya kita ulangi sedikit nilai bela negara, karena kita belum bicarakan secara ini ya, walaupun tidak detail, tetap kita singgung juga nilai, ada 4 nilai bela negara yang lainnya akan kita bicarakan minggu depan. Sekaligus kita masuk di isu kontemporer. Kemudian saya memperkenalkan apa-apa yang dilakukan di rencana aksi bela negara, di kesiapsiagaan bela negara. Karena pada akhirnya nanti kesiapsiagaan bela negara ini akan kita kerjasamakan dengan pihak-pihak yang lebih berkompeten. Kalau di tempat lain, mungkin TNI, mungkin Polri, mungkin juga Satpol PP. Saya kira ini waktu kita sudah habis ya, kalau jam saya ya. Jamnya Bapak dan Ibu masih ada. Bagaimana? Kalau jam saya sudah habis. Ini sudah hampir jam 4. Kita tadi sampai jam 3.50 ya. Jam 3.50. Kira sudah lewat ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena tidak maksimalnya penyampaian materi ini. Karena tidak tahu kita mulai dari mana, kita juga dikejar-kejar oleh keadaan signal. Alhamdulillah 15 menit terakhir stabil. Mudah-mudahan minggu depan stabilnya begini terus supaya ada interaktif di antara kita. Saya lebih senang materi ini Bapak dan Ibu yang lebih banyak membicarakan. Nah, cuma karena persoalan signal ya tidak bisa kita lakukan itu dengan baik. Kita akhiri sesi ini ya. Pak Anca, mohon izin Pak Anca, saya Alif karena saya mau ke mana? Ke kelasnya di Parigil. Saya pamit duluan ya. Siapa? Nanti salam, ya. Salam dengan Pak Anca. Saya kira sudah tidak ada kita Pak. Kita boleh ambil alih karena Pak Yamin sudah menuju ke kelas. Iya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Host. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Bahrun. Dengan demikian pembelajaran kita pada sore hari ini telah berakhir. Untuk agenda 1 kita akan bertemu kembali tanggal 23 di jam 10 sampai 12.15 ya. Pertemuan berikutnya itu selama 3 JP. Untuk itu mungkin sebelum saya bubarkan, satu orang silahkan memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita. Saya tunjuk saja mungkin Pak Arief. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memimpin doa secara Islam untuk teman-teman yang mungkin ada berbeda keyakinan, untuk menyesuaikan saja. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Panca. Pak Bahrun, terima kasih. Ya, baik. Pak Anca, Tabe, saya duluan. Duluan Siap, teman-teman silakan ya. Pak. Oke, Tabe. Ya, makasih Pak. Oke, recordingnya boleh di stop dulu Bu. Izin Pak Anca. Iya, silahkan. Iya, tuh untuk tugasnya ini kan belum terbuka, jadi bagaimana itu ya Pak Anca? Yang ada upload tugas individu.